Selamat siang investor, kembali bersama saya Melina dari Maxco Future News. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas berita seputar indeks saham dan juga komoditas. Dimulai dari Bursa Wall Street, 3 indeks acuan saham utama Wall Street menguat pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat atau Jumat dini waktu Indonesia Barat. Hal ini didukung oleh kenaikan kuat di saham teknologi. Meski demikian, para investor masih terus mencermati dampak dari lonjakan kasus infeksi COVID-19. Jumat 21 Agustus 2020, indeks Dow Jones Industrial Average naik 46,85 poin atau 0,17% menjadi 27.739,73. Sedangkan S&P 500 naik 10,66 poin atau 0,32% menjadi 3.385,51. Indeks komposit Nasdaq naik 118,49 poin atau 1,06% menjadi 11.264,95. Nasdaq Composite di Bursa Saham Amerika Serikat mencapai rekor tertinggi ditopang oleh saham-saham teknologi. Saham raksasa teknologi Amerika Serikat yang terdiri dari Facebook, Apple, Amazon, Netflix, dan Google paran Alphabet semuanya ditutup lebih tinggi. Dari 11 sektor utama S&P 500, layanan teknologi dan komunikasi masing-masing naik 1,44% dan 1,37% melampaui sisanya. Sektor energi menurun 2,13%, kelompok dengan kinerja terburuk. Di awal sesi, pasar saham Amerika Serikat berada di bawah tekanan karena data menunjukkan jumlah orang Amerika yang mengajukan tunjangan pengangguran melonjak kembali di atas 1 juta pada pekan minggu lalu. Hal ini memberikan tekanan terhadap gerak pasar saham dan klaim pengangguran awal Amerika Serikat secara kasar untuk mengukur PHK meningkat 135.000 menjadi 1.106 juta pada dalam pekan yang berakhir 15 Agustus. Departemen Tenaga Kerja Amerika Serikat melaporkan kondisi ini mencerminkan tingkat pengangguran yang masih tinggi di Amerika Serikat. Sedangkan ekonom yang disurvei oleh MarketWatch memperkirakan hanya ada 910.000 klaim pengangguran baru. Sementara itu, risalah Federal Reserve menunjukkan pejabat The Fed percaya bahwa ketidakpastian seputar prospek ekonomi Amerika Serikat tetap sangat tinggi. Dengan pergerakan ekonomi akan sangat bergantung dengan arah COVID-19. Sejauh ini kasus infeksi virus corona terus meningkat, dan pada pertemuan tersebut, Komite Pasar Terbuka Federal mempertahankan suku bunga acuannya pada level rekor terendah yaitu 0 hingga 0,25%. Beralih ke Bursa Asia bergerak dengan kecenderungan menguat setelah mayoritas turun pada perdagangan kemarin. Jumat pukul 8.51 waktu Indonesia Barat, indeks Nikkei 225 menguat 0,41% ke 22.975. Hang Seng Hong Kong menguat 0,52% ke 24.920. Sedangkan indeks Shanghai menguat 0,54% ke 3.382. Kenaikan bursa Asia ini menyusul penguatan Wall Street pada perdagangan semalam. Di sisi lain, perkembangan vaksin virus corona juga menguatkan sentimen positif pada hari ini. Vaksin dari Pfizer dan BioNTech dikabarkan akan mengikuti kajian regulasi pada awal Oktober apabila hasil uji klinis vaksin tersebut menunjukkan hasil positif. Sementara itu, saham Alibaba yang terdaftar di Hong Kong akan diawasi oleh investor setelah raksasa teknologi China tersebut mengumumkan peningkatan pendapatan 34% per tahun pada kuartal yang berakhir 30 Juni. Dalam rilis media yang mengumumkan hasil kuartalan, Chief Financial Officer Alibaba Group yaitu Maggie Wu mengatakan bisnis perdagangan inti domestik perusahaan telah sepenuhnya pulih ke level pra-COVID-19 secara keseluruhan. Beralih ke berita komoditas, harga minyak dunia turun pada Jumat dini waktu Indonesia Barat karena sentimen pasar tertekan oleh data ekonomi Amerika Serikat yang lebih lemah dari perkiraan. West Texas Intermediate untuk pengiriman September turun 35 sen menjadi 42,58 dolar per barrel di New York Mercantile Exchange. Sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Oktober turun 47 sen menjadi 44,90 dolar per barrel di London Ice Futures Exchange. Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan Sekutunya mengatakan pada hari Rabu bahwa laju pemulihan pasar minyak tampaknya lebih lambat dari yang diantisipasi dengan meningkatnya resiko dari gelombang kedua pandemi yang berkepanjangan. Harga minyak berada di bawah tekanan baru setelah Reuters melaporkan bahwa beberapa anggota OPEC Plus perlu memangkas produksi tambahan menjadi 2,31 juta barel per hari untuk menutupi kelebihan pasokan baru-baru ini.
Sementara fundamental pasar minyak mungkin sudah mulai normal, sebagian besar kemajuan datang dari sisi penawaran, sementara permintaan terus mengecewakan. Sekian berita seputar indeks saham dan komoditas untuk hari ini. Saya Melina pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.